Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kembali kita lanjutkan kajian tentang biografi Rasulullah. Sejatinya kalau bukan Ramadan, kita mengkaji Bulughul Maram di seputar waktu-waktu salat. Tapi mengkaji waktu salat rasanya udah banyak ngerti, nanti setelah Ramadan saja. Nah, Ramadan ini masih melanjutkan tentang kisah-kisah Rasulullah dalam berinteraksi. Ya, ini bukunya tebal, dimulai dari sikap beliau terhadap orang terdekat, yaitu pasangan hidup beliau yang belum selesai. Nah, mudah-mudahan kalau satu saja dari madrasah Ramadan yang digelar di Masjid Hidayatullah ini bisa merubah Anda menjadi suami yang berakhlak setelah pasca Ramadan, setelah Ramadan, berarti Anda dapat Lailatul Qadar. Akhlaknya berubah, ya. Sebab dengan akhlak berubah, yang tadinya berniat menceraikan jadi nggak menceraikan, jadi kan irit, ya. Sebab kalau menceraikan istri nanti pusing ujung-ujungnya, 7 keliling, apalagi masih ada anak-anak yang di rumah. Nah, ini akan perhatiannya menjadi split, terbagi, tidak fokus. Mau ngebela bapak, ya dia adalah laki-laki terbaik. Mau bela ibu, ya bapaknya itu laki-laki terbaik. Menurut seorang anak, bapak adalah laki-laki terbaik di dunia ini. Menurut seorang anak, ibu adalah perempuan terbaik. Ketika pecah, mereka bingung. Kenapa orang-orang yang terbaik ini kok bisa bertengkar? Ya, sehingga mereka akhirnya broken home. Jadi patah hatinya. Nah, ini akan membuat berapa banyak anak-anak yang dibesarkan dari keluarga broken home itu menimbulkan patah hati. Menjadi nakal, menjadi liar, puas dan sebagainya. Semoga itu tidak terjadi pada kita. Nah, kalau kita berakhlak, nanti akan menimbulkan sikap harmonis. Nah, sikap harmonis ini tentu saja akan membuat kita selalu bahagia. Dan bahagia itu akan membuat kita umurnya bertambah panjang. Salah satu perpanjangan umur itu lewat silaturahmi. Silaturahmi itu nyambung kekeluargaan. Dalam sebuah hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Rasulullah bersabda, laisal wasil bil mukafi. Yang namanya silaturahmi itu bukan menjawab kebaikan orang, membalas kebaikan, bukan. Orang baik sama kita, orang berkunjung pada kita baik, kita balik berkunjung pada dia. Bukan silaturahmi itu yang dimaksud. Yang dimaksud silaturahmi adalah orang memusuhi kita, kita berteman dengan dia. Kita nyambung orang yang memusuhi kita. Kita menyambung orang yang berseteru dengan kita. Itulah silaturahmi yang bisa memperpanjang umur. Terlepas orang itu mau baik sama kita, yang penting kita baik sama dia. Sebab yang punya kepentingan kita.
Kan yang kepengen dipanjangkan umur kan kita, bukan dia. Dia musuhin kita tetap tegur, kita tetap berbuat baik. Lah ngapain dia jahat sama kita bayang? Kan yang punya kepentingan kita. Yang kepengen dipanjangkan umur kan kita. Suatu saat sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya keluarga, dia kerabat saya baik sama dia, dia jahat sama saya. Saya tegur dengan sopan, dia balas dengan maki-maki. Saya dekatin, dia menjauh. Bagaimana status saya? Kalau apa yang kau katakan benar, maka kamu telah mencekoki bara ke dalam mulut saudaramu itu." Nah, gitu katanya, kata Rasulullah. Biarlah kamu terus begitu sampai nanti Allah menentukan lain. Jadi kenapa di akhir hadis ini Allah menentukan lain? Karena Allah menjaga ikhtiar, menjaga kebebasan manusia. Jadi kalau Allah cepat hukum, maka kebebasannya itu yang sudah dijamin oleh Allah akan dicabut. Biarkan dia begitu. Nanti di akhirat baru Allah akan hukum. Tapi di dunia Allah biarkan. Karena Allah sudah berjanji dalam surat 33 ayat 72 menawarkan kebebasan kepada bumi, langit, dan gunung. Semua mereka menolak karena khawatir tidak bisa menjalankan amanat. Tapi manusia menerima. Manusia diberi kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang kebablasan. Nah, inilah yang terjadi. Maka gerak kita taat kepada Allah itu dianggap oleh Allah sebagai ibadah, karena dibandulin, diberi bandul, diberi pemberat. Pemberatnya apa? Pemberatnya 3. Syahwat, ya, kemudian syubhat, dan perintah untuk bersatu. Jangan bercerai-berai. Allah tandaskan dalam surat 42 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah wasiatkan kepada 5 ulul azmi sebagai perwakilan dari nabi-nabi, sebagaimana juga kepadamu, ya, termasuk Nabi Muhammad. Isinya apa? Aqimuddin, tegakkan agama, wala tatafarraqu fihi, dan jangan terpecah belah. Sehingga semua yang menyebabkan perpecahan itu dibenci oleh Allah. Jadi kita diminta untuk unifikasi, termasuk suami istri pecah, bercerai, itu Allah tidak suka. Dalam salah satu ayat Allah menyatakan wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka kembali rujuk, suami istri yang bertengkar kembali rujuk, maka Allah jawab dengan fa innallaha ghafurur rahim. Allah menggunakan simbol Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kalau mereka ingin melanjutkan pertengkaran itu ke arah perceraian, Allah jawab dengan fa innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Nah, itu ya. Jadi kita kembali ke sini. Yang kedua, tadi itu tidak boleh pecah. Yang kedua, tidak pemberatnya adalah syubhat. Syubhat itu remeng-remeng bahasa Jawanya. Maka remeng-remeng itu butuh penerang, butuh cahaya supaya yang remeng jadi caang, itu kata bahasa Sundanya. Terang benderang. Nah, supaya terang maka harus sinar. Sinar itu adalah nurun dalam bahasa Arab. Nur itu adalah ilmu. Maka dengan berilmu, ya, kita akan menjadi terang.
Jangan pernah berhenti untuk mengkaji ilmu. Sebab segera setelah kita berhenti, kita menjadi bodoh. Jadi bodoh itu bukan warisan, bodoh adalah sikap. Bodoh adalah sikap nggak mau belajar, berhenti belajar itu bodoh. Ayatnya itu surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ketika dikatakan pada mereka, pada orang-orang munafik, berimanlah sebagaimana manusia-manusia beriman. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amana sufaha. Apa kami akan beriman seperti keimanan orang-orang bodoh? Kata mereka begitu, menuduh orang-orang yang beriman sebagai orang bodoh. Lalu Allah menjawab, ala innahum humus sufaha. Mereka lah yang bodoh, walakin la ya'lamu. Akan tetapi mereka tidak berilmu. Nah, jadi orang yang berhenti belajar di sisi Allah adalah orang bodoh. Orang yang pintar adalah orang yang merasa bodoh, merasa dirinya bodoh. Karena dia merasa diri bodoh, maka dia belajar, nggak pernah berhenti belajar. Maka itu Islam mendeklarasikan belajar seumur hidup supaya jangan jadi orang bodoh. Ya, begitu kita berhenti belajar, maka jadi orang bodoh. Maka itu juga kita belajar dari perilaku Rasulullah supaya kita menjadi umat yang meneladani beliau. Yang ketiga, pemberatnya itu adalah namanya syahwat. Emosi, ya. Sentimen, syahwat, penggeraknya. Syahwat itu keinginan maknanya. Syaha, yashu, syahwatan. Keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan syar'i. Maka kita menginginkan sesuatu itu dilarang. Maka kita harus hadapi dengan kesabaran. Jadi terapi untuk syahwat adalah sabar. Nah, kita diberi pemberat oleh Allah 3. Ya, tapi dengan syahwat, syubhat, dan tidak boleh bercerai, tidak boleh pecah, kita tetap bersatu. Kita tetap belajar, kita menjadi orang sabar. Nah, ini baru keren. Kekerenan kita itu dijuluki oleh Allah ibadah. Disebut ibadah. Makhluk-makhluk selain manusia, malaikat, flora, fauna, benda-benda mati, seluruh yang ada di alam ini namanya kosmos. Itu juga taat pada Allah. Tapi ketaatan mereka tidak disebut ibadah. Karena tidak dikasih pemberat. Contohnya malaikat taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka. Selalu taat yang diperintah. Karena tidak dikasih pemberat, maka ketaatan mereka itu disebut yasjudu, sujud atau bertasbih. Istilahnya begitu, bukan ibadah. Ya. Walahu yasjudun afa ghairallah yabun walahu aslama man fis samawati wal ard. Mereka disebut Islam, tapi bukan ibadah. Kalau kita disebut ibadah karena ada pemberatnya. Dikasih pemberat, masih taat pada Allah. Ketaatan kita disebut ibadah, sehingga punya nilai. Kalau mereka tidak punya nilai, karena terpaksa. Jadi, sifatnya mekanik. Ya, tidak ada pilihan. Nah, kita lanjutkan. Apa saja selanjutnya perilaku Rasulullah? Wa kana qad yahtimu bin nadzafati wa raihati at-thayyibah. Beliau sangat mementingkan arti kebersihan dalam berumah tangga. Fakana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Beliau kalau masuk rumah mengawali dengan siwak. Ya. Hatta la tushammu minhu zaujuhu raihatan mutaghayyiratan, supaya pasangannya tidak mencium bau yang tidak enak, bau naga namanya. Bau abab. Jadi beliau sangat menjaga itu. Maka beliau mulai dengan siwak. An Syurah bin Hani, diriwayatkan oleh Syurah bin Hani, qal sa'atu Aisyata, aku bertanya pada Aisyah.
Qultu, bentuk pertanyaanku adalah bi ayyi syai'in kana yabda'un nabi idza dakhala baitahu? Qalat bis-siwak. Aku bertanya, apa yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi saat beliau masuk rumah? Begitu masuk rumah yang dikerjain pertama apa? Maka Aisyah menjawab bis-siwak, dengan sikat gigi. Ya, menyikat giginya. Wal hikmatu fi dzalika, hikmahnya adalah annau rubbama taghayyarat raihatul fam. Hikmahnya adalah ya, karena kadang-kadang di luar sana itu banyak polusi. Kan suami baru dari luar kan? Di luar sana banyak polusi sehingga membuat dirinya tidak lagi wangi. Nah, itu. Inda muhadatsatin nas, saat ngobrol. Ini akan menimbulkan ketidaknyamanan. Memang laki-laki ini sering ceroboh. Ya. Jadi saya kan sama-sama menjadi guru. Kalau di Al-Inayah itu ikhtilat, laki perempuan satu kelas. Kalau di Darul Hufat di pesantren Pasalafi kan dipisah, laki-laki, perempuan-perempuan. Kalau laki-laki yang lewat ya bau perengus, kayak bau kambing gitu. Ada yang pecinya miring, ikat pinggangnya kendor, wah udah macam-macam. Ininya nggak dikancingin. Tapi kalau lihat perempuan wangi, nah, wanginya buat laki-laki lain. Kalau buat suaminya nggak wangi. Nah itu kesalahannya di situ. Tapi soal wangi-wanginya bagus. Cuma ya itu, paling tidak begini. Kalau sekarang perempuan tidak boleh berwangi-wangi, nanti lewat bau ketek gimana? Kan sama aja berbau, menimbulkan perhatian. Kan intinya kan tidak boleh mengundang perhatian. Perhatian laki-laki. Kalau sekarang nggak pakai minyak wangi, dia melintas, mampu bawang, sama aja kan? Nengok juga. Nah, maka maksudnya yang kira-kira lah. Jangan terlalu menyengat, ya, baik wangi maupun wangur, bau terasi, bau amis. Nah, jangan sampai terkesan seperti itu. Fa idza dakhalkana min husni muasyari ahli izalatu dzalik. Jadi Rasulullah sangat menjaga perasaan istri-istrinya. Ya. Hidup Rasulullah ini hari detik demi detik itu dilalui dengan kebahagiaan. Karena beliau santai, tidak terlalu serius, tapi tidak kendor. Ya, kalau kita kadang-kadang kendor, banyak nganggur, atau giliran lagi agresif, nggak kira-kira. Mengeksplor diri, mengeksploitasi diri, ujung-ujungnya sakit. Wa kana yahrisu ala nadzafati fami. Rasulullah sangat mementingkan arti kebersihan mulutnya. Kalau kita laki-laki, nah itu nanti akan diceritakan. Wa asnanihi, dan giginya. Kamastaiqadza min naumi. Sejak beliau bangun dari tidurnya. Siwak beliau. Sampai mau wafat pun terakhir siwak. Ya. Tapi ada orang yang menyalahartikan siwaknya dibawa, mau kosok gitu giginya. Itu bikin orang geli. Ya kan? Tapi ada juga di negro itu, orang negro malah sikat giginya dibawa di kantong, kosok gitu. Harusnya itu di tempat kebersihan, jangan di hadapan orang. Orang kan jadi geli. Tadinya mau makan jadi nggak jadi. Dari Aisyah diriwayatkan anna nabiyya kana la yarqudu min nailin wala naharin fa yastaiqudhu illa tasawwaqa qabla ayatawadda. Diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi tidak pernah bangun dari tidurnya baik malam maupun siang. Beliau ngelilir terjaga, melainkan beliau siwak dulu sebelum wudu. Mau siang mau malam habis bangun tidur beliau wudu. Siwak. Wa hadza yadullu ala istihbabi ta'aqudis siwak. Wa hadza yadullu ala istihbabi ta'ahudis siwak. Ini menunjukkan betapa beliau sangat mementingkan siwak. Lima yakrah min taghayyur raihatil fam bil abkhirah.
wa at'imah wa ghairiha, supaya tidak tercium bau kebul, bau asap, serta bau makanan dan lain sebagainya yang berasal dari luar. Qala Ibnu Qayyim berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu siwak. Nabi sangat suka bersikat gigi. Wa kana yastaku muftiran wa saiman. Bahkan beliau senantiasa bersiwak dalam keadaan berbuka maupun puasa. Tapi kalau giliran puasa jangan terlalu disodok-sodok ke dalam. Ya, sehingga merangsang muntah ya, itu tidak boleh. Jadi sekedar sikat gigi itu gak ada masalah. Yang nggak boleh masuknya sesuatu yang ada di gigi, contohnya selilit, apa itu? Lagi puasa selilit, lumayan ada 2 butir nasi dilek bisa. Jangan itu, nggak boleh. Wa yastaku indal intiba minan naum wa indal wudu. Begitu juga beliau siwak bangun dari tidur dan saat mau berwudu. Wa inda salat, saat salat, wa inda dukhulil manzil, dan ketika masuk rumah. Tapi ada perhatian dari pemerhati kesehatan, sebaiknya siwak itu selang 1 jam, ya minimal. Sebab kalau terlalu disiwak-siwak itu sih nanti gusinya akan melebar. Jadi siwak pun ada aturannya dari sisi kesehatan. Jadi gusinya jangan ke atas, tapi ke bawah. Kan dia memegang gigi begini kan. Jadi harusnya begitu. Wa hadza amrun muhimun lil ghaya fil hayati zaujiyah. Ini adalah urusan yang penting untuk keharmonisan dalam rumah tangga. Wa yakfi an na'lam, sebagaimana kita cukup tahu, anna min ahadi asbabi qadayat talaq al marfu'ah fil mahakim al yaum ada muhtimami ahadi zaujain, bahwa salah satu penyebab pasangan bercerai, nggak tahu iya apa enggak ini, di sini sebutnya begitu. Salah satu penyebab pasangan bercerai itu karena pasangannya itu tidak terlalu bersih, jorok singkatnya, ya. Fakana Rasulullah SAW yahrimu alla tuthira minhu illa rihat taibah. Rasulullah sangat mementingkan arti mejeng, mejeng di depan istrinya. Nah mestinya begitu, istri pun kalau habis kebanyakan ngomong. namanya dalang. Jadi terpergok Rasulullah bawa sisir. Berarti kan beliau perhatian pada sisir. Kalau kita bertanya, punya sisir malah saya nggak punya. Laki-laki mah. Kalau perempuan pasti tuh di dompetnya ada sisir, ada kaca. Murid-murid saya tuh kalau dikontrol, nyisir baik, embusing mau. Dari tadi tuh rambutnya begitu-begitu aja, saya bilang. Kan mereka nampak di depan saya. Jadi karena ikhtilat, saya harus bisa mengkondisikan diri. Kadang-kadang menor kayak orang mau kundangan. Kamu mau kundangan apa? Mau ngadep guru nih, saya jadi deg-degan begini. Nanti saya lamar kamu sakit hati, saya bilang. Tak gituin. Bah kalau kita terus terang jadi dia malu. Jangan kita malu-maluin. Wangi apa nih? Parfum apa nih? Ituin aja. Saya kadang-kadang kalau terlalu menor saya suruh keluar. Saya keluar deh. Ngobrol melulu. Sebentar-bentar ngelihat ke HP tuh. Ngilo maksudnya, ngaca. Kan HP itu ada yang kinclong tuh. Ngaca terus pakai kamera itu. Ya Allah, saya bilang mukanya begitu-begitu aja kamu dari tadi. Nah ini kebanyakan perempuan tuh pasti bawa kaca. Tuh, kalau laki-laki bawa sebaliknya perempuan berarti genit itu. Ya, jadi pasti ngelempengin jilbabnya apalah pokoknya itu. Jadi ternyata Rasulullah itu rajin menyisir rambutnya. Nah, kita diminta itu. Kenapa? Karena rambut yang Allah anugerahkan pada kita itu harus dihormati. Harus disyukuri. Jangan sampai dicabutin, diprotolin. Jadi rambut yang numbuh ini
ya, itu merupakan anugerah Allah, biar kita ganteng. Boleh dicukur pada waktunya, seperti umrah untuk merontokkan dosa. Ada suami istri berangkat umrah. Suaminya berinisiasi untuk botak. Istrinya marah, aduh jadi lucu begitu katanya. Kata suaminya berdiplomasi, saya ini banyak dosanya, kalau kamu kan enggak. Maka saya rontokkan rambut saya. Ya memang harus begitu. Diplomasi ya. Diplomasi ini bukan bohong. Memang banyak dosanya, enggak bohong kan? Wa amara bidzalika ashabahu. Rasulullah bersabda, kenapa kita harus menghormati, memuliakan rambut kita? Rambut kita bukan dari kita loh. Pemberian Allah ya, yang dititipkan pada kita. Ya kan? Rambut ini yang bikin bukan kita. Allah yang menciptakan untuk kita. Jadi titipan. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu syi'run," barang siapa yang punya rambut, fal yukrimhu, maka muliakanlah dia. Nah, muliakan itu dibersihin, disampoin, gitu kan? Ai fal yuzayyinahu, artinya hiasilah rambut itu, wal yunadzifahu, serta bersihkanlah bil ghusli, dengan cara dimandikan. Bil ghusli, dicuci. Wat tadhin, diminyakin. Tapi minyaknya minyak natural ya. Kalau pomade apa? Pomade, tanco segala itu membuat percepatan uban. Sudah banyak bukti-buktinya. Jadi kalau sering dianu tuh akan membuat rambut ini tumbuhnya nggak normal. Jadi belum waktunya sudah beruban. Itu gara-gara diantaranya itu dulu pakai, ya itulah pakai iya orang aring. Orang aring nggak bagus. Kalau orang aring kan herbal kan? Maksudnya yang itu yang ada cairan kimianya seperti tanco, pomade itu dulu kan, buat ngelempengin rambut nih buat mejeng. Kalau pakai peci mah ya buat apa ditutup sih? Tapi jangan salah Bapak sekalian, rambut kepala ini kalau terlalu banyak ditutup juga bau. Sehingga harus dibuka. Sesekali dibuka. Nah, sholat apa wajib pakai peci? Nggak wajib, cuma itu kesopanan saja. Sopanan saja. Nggak salah juga pakai peci. Apa salahnya pakai peci? Ya, nggak pakai peci juga nggak apa-apa, sah sholatnya. Cuma akan menimbulkan tanya banyak orang. Sudah supaya jangan ditanya-tanya, kan ruwet ngeladennya orang nanya tuh. Udah pakai peci sih ringan ini, gitu. Ya kalau peci begini kan gampang dikantongin. Kalau peci yang hitam itu susah dicuci itu mah. Udah mahal, susah dicuci. Begitu dicuci rontok semua. Karena saya pernah nyoba, tak masukin mesin cuci rontok semua. Jadi peci itu nggak bisa dicuci. Peci hitam tuh. Ini mah bisa. Kecuali itu paling sikat-sikat ya. Peci hitam itu menjadi lambang Melayu. Jadi orang kafir juga pakai peci. Ya mereka karena pelantikan pakai peci semua. Tidak peduli agamanya apa. Karena itu lambang Melayu. Orang Melayu pakai begituan. Ya nggak ada masalah. Saya sebagai guru juga sebagai seragam nasional pakai peci. Disuruhnya pakai peci seragamnya. Ya. Kita lanjutkan. Fari ayatu li jami wasaili nadzafa. Wa taqtasi ra'sau aidan. Begitu juga Rasulullah mana? Fa'an sahal. Sudah ya. Wa ahyanan yaj'alu sazatu itu rajilu sya'rahu. Bahkan istrinya juga pernah terlihat menyisir rambut Rasulullah. Wan Aisyata kana Nabi idza taqafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjilahu. Rasulullah kalau itikaf itu pernah disisir oleh Aisyah. Ini menjadi panduan hukum. Itikaf itu keluar kepala nggak batal. Kalau keluar badannya baru batal. Jadi rupanya rumah Rasulullah itu bergandengan dengan masjid. Sehingga tubuh Rasulullah di masjid, kepalanya bisa sampai di rumah begitu kan. Jadi Aisyah yang nyisirin, katanya begitu. Ini menjadi hukum, sikap Rasulullah menjadi hukum ini.
bahwa keluar kepala begitu, nggak batal. Kan batalnya itikaf kan keluar. Tapi kalau kepalanya doang nggak apa-apa. Kalau sekarang kita begitu ya, dianggapnya genit ya. Lu anu amat sih. Kadi ngalem gitu, masih begitu. Padahal Rasulullah mencontohkan. Ya kan? Istri kita datang secara berkala untuk nyisirin kepala suaminya. Nggak perlu ke masjid ya. Nongolin sisir. Dilihat orang juga nggak apa-apa, Rasulullah juga kelihatan. Contohnya begitu ya. Ini mencontohkan kemesraan. Tuh. Jadi terbayang oleh kita bagaimana hidup Rasulullah. Kayak begitu itu. Ya. Wa kana sahlan hayyinan layinan fit ta'amul ma zaujati. Beliau orangnya gampangan, bermurah hati pada istrinya. Dari Jabir bin Abdullah fi wasfi hajjati Rasulillah, tentang haji Rasulullah. Anak Aisyah qalat, satu saat haji Aisyah istri beliau bertanya, "Ya Rasulullah, punten Rasulullah, ini ajidu fi nafsi lam atuf bil bait." Saya merasa saya ini tidak boleh tawaf hatta hajjatu, sampai nanti saya haji. Saya tidak akan tawaf sebelum saya haji. Nah, maksudnya apa nih? Haji dulu baru tawaf. Haji dulu baru umrah ya. Berarti itu namanya haji tamattu ya. Haji ifrat ya. Saya tidak akan tawaf, maksudnya umrah sebelum haji. Berarti umrahnya setelah haji. Umrah setelah haji namanya haji ifrat. Ya kan? Kok nggak tahu sih? Pak Haji? Haji kan ada 3 macam. Kalau tawaf dulu, umrah dulu sebelum haji namanya tamattu. Nah, kata penyelenggara haji, tangi mangan turu. Kalau haji dulu, baru umrah, namanya ifrad. Kalau berbarengan namanya kiran. Nah, Aisyah ini minta haji ifrad. Saya tidak akan umrah sebelum haji. Nah, begitu kata beliau. Sehingga mempersulit. Karena beliau mengatakan itu lagi haid. Haid kan tidak boleh tawaf kan. Qala Jabir wa kana Rasulullah rajulan sahlan idza hawiyati syai'a taba'ahu. Rasulullah pun menuruti kemauan istrinya. Jadi istrinya kepengen yang afdol. Kan tentunya seorang wanita jangan mencari yang afdol. Karena itu pekerjaan yang ibadah yang menuntut kesulitan ya. Haji ini kan untuk perempuan jihad ya. Tapi Aisyah meminta yang afdol. Memilih yang pertama. Tuh. Jihad untuk perempuan ini kan haji. Kita belum jihad. Perempuan yang haji itu sudah jihad, sudah memenuhi jihad. Oleh Syiah, jihad itu dijadikan rukun Islam ke-6. Jadi maksudnya apa? Kita nggak akan meniru Syiah, tapi Syiah juga menangkap hadis-hadis Rasulullah. Ya, bahwa jihad ini bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Kalau kita tidak pernah ada dalam momen perang, paling tidak ngaji. Karena itu oleh para ulama, taklim ini menempati jihad saat normal. Sebab kalau kita menunggu momen jihad, bisa jadi seumur hidup kita nggak pernah jihad. Kalau artinya perang, kan perang itu nggak bisa dituntut setiap hari. Momennya nggak ada setiap saat. Ya, maka digantikan untuk kita yang sipil adalah dengan taklim. Taklim dengan baik, alat-alat taklim kita biayai, itu sama dengan membiayai jihad. Kalau untuk perempuan, jihad benernya itu haji. Ya, jihad benernya. Enggak semua perempuan bisa haji, maka digantikan taklim. Nah, kalau perempuan sudah mendaftarkan haji, berarti sudah jihad. Ya, sudah mendaftarkan diri untuk jihad. Berat, ya. Terutama beratnya itu. Faman faradha fihinnal hajja, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Barang siapa yang berkewajiban haji,
maka jangan ada rofath, jangan ada fusuk, jangan ada jidal. Rofath itu adalah bermesum. Fusuk tidak taat. Berangkat sih berangkat, tapi di sana nggak pernah ibadah. Ya, begitu pulang ngaku haji, contohnya. Nah, itu namanya fusuk. Wala jidal, yang paling berat adalah jidal. Jangan sampai bertengkar. Tapi suasana di sana itu memacu dan memicu orang untuk bertengkar. Senggolan terlalu keras, sehingga terjerambab ya, terhuyung-huyung. Apalagi oleh orang yang lebih muda, biasanya nggak terima. Ini memicu marah. Nah, tidak boleh haji, tidak boleh ada jidal. Amal yaum fakasira mala tajidu baina zaujaini ilal jidal. Yang kita saksikan hari ini, rumah tangga selalu diisi dengan keributan. Wal khisam, dan dendam kesumat. Wan nakad, cepat marah. Wal musyakasah, dan bakhil. Fi kulli syai, dalam segala sesuatu. Ya, isi rumah tangga itu selalu bertengkar, dan bertengkar. Wa kana yukiru ala nazar ilal lahwil mubah. Dan Nabi membolehkan keluarganya untuk melihat sesuatu yang mubah. Melihat pemandangan, ya kan? Karena pemandangan di rumah, apalagi rumahnya sempit, sumpek, jenuh. Ya kalau kita mah keluar. Dari rumah ke kantor, kantor ke warung, ke mall, atau ke tempat-tempat spot-spot yang indah, ya, karena kita sepeda ngegoes, kan istri mah enggak. Nah maka harusnya beri peluang untuk melihat pemandangan. Jangan dilihat pemandangan suaminya terus, bosan. Udah membosankan, galak pula gitu kan. Nah, ini harus diberi kesempatan ya. Rasulullah begitu. Idzal habasya yal'abuna bijirahibim, bihirabihim. Suatu saat ya, Aisyah melihat suara anak-anak. Karena beliau jiwanya masih kanak-kanak, manja ya, karena dinikah oleh Rasulullah sangat belia. Ya Aisyah, ta'ali fanzuri. Wahai Aisyah, Rasulullah memanggil istri beliau, kemari, lihatlah. Anak-anak sedang bermain, kan lucu kan? Beliau memanggil Aisyah untuk menyaksikan itu. Pemandangan anak-anak yang sedang bergurau. Fajitu, lalu aku datang, fawadatu lahyai ala mangkabi Rasulillah. Aku meletakkan daguku di bahu Rasulullah. Nangkot. Tahu nggak nangkot? Naro bahunya di sini. Nah ini kan sikap manja. Jadi meletakkan dahunya di depan, di atas bahu Rasulullah. Dagu Aisyah diletakkan di bahu Rasulullah. Ngintip anak-anak lagi main, lucu. Ya, itu tidak akan terjadi kalau tidak harmonis ya. Apa sih pasti gitu? Kaprat sih. Galak temen sih. Dulu mah nggak begitu kan. Faja'atu anzuru ilaihim. Lalu aku pun melihat mereka. Ma bainal mangkib ila ra'si. Antara pundak sampai ke kepala. Jadi beliau kadang-kadang berpindah-pindah. Ngintip sana, ngintip sini. Tapi ada ini, berubah-ubah. Dagunya Aisyah katanya. Ya. Faqalali amma syubi'ti. Belum kenyang kamu katanya. Belum cukup. Entar katanya. Ngelihat anak-anak. Karena Rasulullah yang ngajak. Waja'atu aqulula. Belum katanya. La anzura manzilati indahu. Saya kepengen melihat bagaimana manzilahku di sisinya. Jadi Aisyah itu sebenarnya niatnya bukan kepengen lihat itu. Pengen ngetes sejauh mana Rasulullah menghargai beliau. Ya, kalau beliau membiarkan cukup lama, berarti sayang gitu. Waduh, udah pegel, sekepret sih. Mesti gagah sih merana. Ya, tapi kalau bisa berlama-lama, berarti sayang katanya. Jadi ini menunjukkan sikap manja. Ya, jadi tidak kenal usia,
Istri itu tidak kena usia. Tetap aja manja itu menjadi uratnya. Singkatnya gitu. Menjadi uratnya. Nanti akan diceritakan dalam cerita ini, satu saat Aisyah dan Hafsah musafir bersama Rasulullah. Mereka punya tunggangan yang berbeda. Aisyah mengatakan pada Hafsah, yuk tukeran kendaraan yuk. Kamu naik di onta saya naik di onta kamu. Pada Rasulullah giliran Aisyah. Tapi Rasulullah mendekati Aisyah berdasarkan kendaraannya. Kan mereka sudah janji, yo gitu kan. Nah, begitu tukeran, Rasulullah mendekati unta Aisyah. Unta Aisyah yang ditunggangi oleh Hafsah. Sehingga karena gelap, Rasulullah pun tidur di sana. Aisyah menggerutu. Kalau tahu begini rasanya pengen mati aku. Nah, ini memberikan implikasi bahwa kadang-kadang mulut dengan hati perempuan itu berbeda. Ini menjadi tafsir para ulama. Mulut perempuan, mulut istri itu dengan hatinya berbeda. Kamu gak senang sama saya? Kamu gak suka? Enggak, padahal iya. Jadi jangan kaget gitu ya. Jadi jangan heran antara mulut dan hatinya berbeda. Kamu mau ini? Karena dia merasa tertekan. Enggak. Takut dimarahin. Tuh, begitu ya. Takut dimarahin jadi enggak butuh baju lebaran. Enggak. Padahal iya. Ya, kadang-kadang dia milihin pakaian tuh. Pakaian buat suaminya, dia pilihin. Ini bagus nih, Mas. Mas, bagus nih, Pak, bagus nih. Oh iya, bagus, dah ambil dah. Dia ambil lagi punya dia, ini punya saya gimana? Mancing doang sebenarnya. Jadi kalau dia sudah nawarin, berarti terpikir oleh kita 2. Kali 2 aja. Contohnya ini harganya 500, wah 1 juta ini. Ujung-ujungnya. Dia milih lagi punya dia. Jadi dia punya taktik kalau dia langsung ngambil punya dia, ditolak nantinya. Kamu tuh udah ada juga. Akan begitu. Maka pura-pura dia ambilkan punya suami. Pak, bagus sih Pak. Bapak kan udah rusak. Oh ya udah lah. Lah sayanya. Jadi nggak usah heran itu. Itu sudah otaknya begitu. Ya, iya trik-triknya. Dan itu dalam tahap yang wajar gitu. Jadi jangan dianggap itu sebuah kriminal begitu. Itu wajar. Itu namanya diplomasi. Nah, mereka itu suka mulutnya ngomong apa, hatinya ngomong apa. Ya, jadi kalau suka kamu, kadang-kadang dia menyebutkan suka tapi nggak suka. Tuh. Kalau menilai sesuatu apa saja, mengatakan nggak enak gitu. Ya, contohnya di traktir. Wah, di sana ada makanan enak. Di mana? Yuk ikut. Udah selesai gimana enak? Nggak enak. Supaya apa? Dia ditraktir lagi gitu. Cari yang lain. Itu jangan dipaidok begitu itu. Itu adalah seni dia begitu. Ini nanti diingatkan di sini. Ya, inilah pelajaran-pelajaran yang ditangkap, trik-trik saudara, trik-trik dari sikap seorang istri yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Karena istri itu sifatnya melihat ke seluruh arah. Kalau laki-laki fokus. Ya, karena itu menurut kita ada pekerjaan yang sulit dikerjakan, tapi oleh istri bisa. Dia bisa ngepel, dia bisa ngasuh anak, dia bisa menata urusan rumah. Kalau menurut kita ruwet. Contohnya kita masang spray, tarik sana, miring sini. Tapi istri bisa dengan rapi. Karena dia otaknya memang dibuat serba bisa. Kalau kita fokus, kita kalau kasih kerjaan itu, ditimpa lagi, marah kita. Ini aja belum selesai gitu. Bagi istri itu mudah. Semudah itu aja kamu nggak bisa. Gitu. Tuh, makanya istri makan bisa, nyebokin bisa. Gitu. Nyaman-nyaman aja kalau kita geli sih. Gitu. Nanti dulu makannya selesai dulu. Kapan mau anunya? Nah itulah saudara. Mudah-mudahan ini membekali kita untuk menjadi
suami yang saleh. Keluar dari madrasah Ramadan, kita tampil menjadi sosok yang berubah. Kepala keluarga yang bertanggung jawab, suami yang saleh, sehingga istrinya kaget. Oh, udah sering-sering ke sana aja. Dan itu tidak dosa, bukan penipuan ini mah. Ya. Dan insya Allah akan memberikan ridho kepada kita, dan itu cukup sebagai bagian dari hadiah Lailatul Qadar. Kalau itu ditakdirkan. Semoga lebih dari sekedar itu. Karena nilai yang Allah akan berikan bukan sekedar 1000 bulan, tapi khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Sampai angka yang kita tidak tahu batasnya. Itu rahasia dari Allah. Demikianlah kajian pagi ini. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya. Masalah bawang kok, emang orang Arab itu makan bawang itu mentahnya kan? Kalau mentahnya memang mungkin berbau ya. Kita kan makan bawang nggak mentahnya, digoreng, malah enak. Iya, kalau menurut saya juga wangi sih. Tapi kenapa dianggapnya bau? Ini saya nggak tahu. Apa setelah dimakan reaksi pencernaan ini jadi bau? Keringatnya, itu jawabannya, keringatnya. Jadi memang bawangnya nggak bau, keringatnya itu. Ya, gejalanya akibatnya setelah makan jadi bau. Contohnya kopi saja, minum kopi, air kencingnya berubah, ya kan? Nah, contohnya itu. Makan jengkol, bekasnya itu ketahuan, siapa yang makan jengkol nih? Begitu langsung. Jadi cairannya ya, jadi proses tubuh kita, nah, itu yang menyebabkan. Itulah terjawab. Bagi yang sudah pengalaman Pak ya, jadi pengalaman. Kita juga sama pengalaman. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu nih, ada yang memberitahu. Keringatnya. Maka jawabannya mandi. Itu kan? Mandi dan menghilangkan bau. Jadi intinya bukan bawang yang jelek, tapi baunya gitu. Ya, jadi bau setelah makannya. Demikianlah saudara-saudara sekalian, semoga kajian ini menambah wawasan kita dan Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kita, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan menghadiahi takdir yang baik buat anak cucu kita menjadi generasi yang saleh dan salehah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.